الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah, kitab fikih rumah tangga yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza dakhala biha wal muradu bihi al wat'u aw istidkhalu manihi al muhtaram aw wat'u imra'atin bi syubhatin fatalzamuhal iddatu wa hiya lil hamil wad'ul hamli jami'ihi bisyurutil madhkuri fi iddatil wafati wa li ghairil hamili wa tusamma hailan in kanat min dawatil aqra fa iddatuha thalathatu aqra ay adhar lil hurrati wa qur'ani lil amati. Titik. Jadi pengarang kitab ini mengatakan, adapun apabila seorang wanita sudah digauli atau dimasukkan mani ke dalam rahimnya atau melakukan hubungan badan yang syubhat, maka si perempuan tersebut wajib menjalani masa iddah. Berapa masa iddahnya? Jika dia hamil, maka masa iddahnya sampai benar-benar melahirkan. Dan apabila dia tidak hamil, artinya dia adalah perempuan yang masih keluar haid, belum menopause, maka masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Nah, sebetulnya ada kata-kata yang lain, tapi tidak perlu kita terjemahkan ya, karena di zaman kita tidak ada permasalahan tersebut. Nah, sampai di situ akan kita jelaskan makna daripada teks atau matan kitab Al-Miftah tersebut. Jadi sudah kita bahas bahwasanya wanita yang ditalak oleh suaminya sementara wanita tersebut belum sempat digauli, maka falaisa alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Perempuan tersebut tidak wajib menjalani masa iddah. Nikah pagi-pagi, siang-siang berantem, sore-sore cerai. Ini namanya janda apa? Janda kembang. Seorang janda yang belum sempat digauli oleh suaminya, ya. Nah, maka perempuan tersebut tidak wajib menjalani masa iddah. Nah, itu sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, sekarang wanita yang sudah pernah digauli oleh suaminya, ketika dicerai, apakah dia wajib menjalankan masa iddah atau tidak? Di sini disebutkan, wa amma idza dakhala biha wal murad bihi al wata' aw istidkhalu manihil muhtaram awat umra'atin bi syubhatin fatalzamuhal iddah. Adapun perempuan yang sudah digauli oleh suaminya kemudian ditalak, maka dia wajib menjalani masa iddah.
umumnya orang berumah tangga pasti sudah melakukan hubungan badan ya. Maka berarti biasanya perempuan yang ditalak oleh suaminya wajib menjalani masa iddah. Atau si perempuan tersebut bukannya digauli oleh suaminya, tapi dimasukkan mani suami ke dalam rahimnya. Hubungan badan sih belum pernah ya, tapi mani suaminya itu disuntikan ke rahimnya, misalkan gitu ya. Istidkhal, memasukkan mani suami ke rahim istrinya sehingga mengalami apa? Ya entah jadi entah enggak ya. Yang penting si maninya sudah masuk. Mungkin ini apa namanya? Kalau zaman sekarang termasuk rekayasa. Rekayasa apa namanya? Rekayasa apa? Bayi tabung ya. Bayi tabung begitu ya? Ya. Baik. Bayi tabung. Jadi saya jelasin prosesnya dulu. Bayi tabung itu sel telur wanita diambil, dikeluarkan. Kemudian kalau laki-laki bukan sel telur ya, apa namanya? Sperma. Sel telur istri dikeluarkan, sperma suami dikeluarkan. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung agar sperma ini membuahi sel telur. Sudah jadi, maka sel telur yang sudah dibuahi itu kembali dimasukkan ke dalam rahim si istri. Itulah yang dimaksud dengan bayi tabung. Bukan bayi yang diproses sampai melahirkan di dalam tabung. Nggak kayak gitu ya, nggak akan bisa. Teknologi zaman sekarang, teknologi kontemporer, ilmunya belum sampai situ Pak. Belum sampai situ. Ilmunya baru sampai nicu dan perinatologi. Telur wanita, sperma laki-laki diproses tabung, sudah ada indikasi apa? Iya, kemudian dimasukkan lagi ke rahim si perempuan. Bagaimana hukumnya? Boleh, dengan syarat maninya adalah mani atau sperma yang halal bagi telur tersebut. Artinya sperma suaminya, nggak boleh pakai sperma yang lain. Ya, nah, jadi harus sperma suaminya, ya itu baru boleh. Tapi kalau pakai sperma orang lain yang bukan pasangan sah, itu nanti masuknya iya anak zina berarti ya, gak ada nasabnya itu ya. Nah, kita kembali ke istidkhal manihi al-muhtaram. Jadi memasukkan sperma suami yang muhtaram. Artinya apa? Artinya spermanya dikeluarkan oleh istri. Awat umro'atin bisyubhatin. Nah, yang ketiga. Udah mau jam 9 ya, yang terakhir deh. Atau perempuan melakukan hubungan badan dengan cara syubhat. Masih inget gak kejadiannya seperti apa? Perempuan hubungan badan dengan cara yang syubhat. Artinya disebut halal, tidak halal, disebut haram, juga tidak haram. Atau menikah dengan seorang perempuan. Ya, si perempuan itu punya adik dan mereka berdua kembar, misalkan. Bentuk tubuhnya sama, suaranya juga sama, kembar, seperti pinang dibelah-belah, dibelah dua ya. Akhirnya apa? Otoy ini pulang kerja malam-malam dalam keadaan hujan dan lampu rumah gelap. Ya. Akhirnya Otoy langsung masuk rumah, melihat ada seorang wanita di kamar sedang tiduran, dikira istrinya. Akhirnya dia langsung baca doa makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya, enggak, doa begituan enggak hafal, Pak. Akhirnya ada apa doa yang dibaca ya, yang hafal aja dah. Iya, coba doa hubungan badan apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Kebetulan Otoy waktu itu lupa, Pak. Ya, naonnya enggeus kebelet ya. Ya geus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Udah kan? Setelah hubungan selesai,
Ya, nyala lampu. Setelah nyala lampu, otoy ke dapur, istri lagi masak. Lah, mah geuning di dieu. Lah emang ti tadi, Pak. Kunaon emang? Di kamar sahanya. Eta si Ade keur ulin ka imah. Pantesan beda. Ya, itu namanya apa? Syubhat. Ya. Kalau dalam fikih namanya syubhatul mahal. Salah sasaran, salah tempat. Nanti ada syubhatut thoriq, ya. Nah, itu sedikit gambaran daripada syubhat ya. Nah, jadi pertanyaan begini. Si perempuan tadi yang tidak sengaja digauli, si perempuan menyangka itu suaminya, si suami menyangka itu istrinya, padahal bukan. Nah, maka si perempuan yang digauli dengan watak syubhat, dengan pergaulan syubhat itu, dia harus menjalani masa iddah. Yang repot apa? Yang repot kalau dia hamil. Jadi hukumnya seperti ini. Kalau si perempuan dalam keadaan tadi, pertama, si laki-laki yang menggaulinya itu harus bayar mahar. Mahar, ya. Jadi bukan mahar nikah, tapi mahar karena sudah menggaulinya, walaupun tidak dalam keadaan tidak tahu kalau itu bukan istrinya. Dibayar mahar. Ini perempuan kalau dinikahi maharnya berapa? Bayar. Ya, itu pertama. Yang kedua dilihat nanti hamil atau enggak. Wah, kalau hamil bagaimana? Ya sudah, si perempuan wajib menjalani hamilnya. Ya, walaupun tidak hamil nanti wajib menjalankan masa iddah. Ya, jadi kalau hamil masa iddahnya sampai melahirkan, kalau tidak hamil nanti dijelaskan masa iddahnya berapa. Nah, jadi si perempuan yang terjebak dalam situasi tersebut melakukan hubungan dengan syubhat, maka dia pun wajib menjalani masa iddah. Nah, sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Jadi perempuan pertama yang sudah digauli oleh suaminya kemudian ditalak, dia wajib menjalani masa iddah. Atau perempuan yang sperma suaminya pernah dimasukkan ke dalam rahimnya, walaupun belum digauli, itu wajib menjalani masa iddah ketika dia ditalak. Kemudian perempuan yang mengalami hubungan badan syubhat, itu pun harus menjalani masa iddah. Nah, berapa masa iddah yang harus dijalani? Insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.